Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Desmantri dengan NIM C1F021084 dari Program Studi Ekonomi Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi syariah, yaitu akad salam. Pengertian akad salam. Akad salam adalah untuk memungkinkan produsen untuk mendapatkan dana awal yang diperlukan untuk produksi. Dalam hal ini, pembeli yang membayar di awal berfungsi sebagai pemberi pinjaman. Akad salam memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan menghindari riba atau bunga dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip syariah yang mendasari akad salam. Yang pertama ada di prinsip larangan riba atau bunga. Prinsip utama yang mengatur akad salam adalah larangan riba atau bunga. Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa besar. Akad salam mematuhi prinsip ini dengan memungkinkan pembayaran penuh di awal tanpa adanya tambahan biaya atau bunga. Lalu yang kedua ada di prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip penting dalam akad salam. Pembayaran penuh di awal memastikan bahwa pembeli dan penjual memperoleh hak dan kewajiban yang adil dalam bertransaksi. Yang ketiga, prinsip pembayaran penuh di awal. Salah satu fitur penting dari akad salam adalah pembayaran penuh di awal. Ini berarti bahwa pembeli harus membayar seluruh harga barang sebelum menerima barang tersebut. Yang keempat ada di prinsip kepastian dalam akad salam. Perjanjian harus jelas dan pasti. Penjual harus menyebutkan dengan jelas deskripsi dan spesifikasi barang atau jasa yang akan diserahkan. Hal ini untuk menghindari adanya keraguan atau lalu prinsip yang terakhir ada di prinsip kepemilikan barang. Kepemilikan barang atau jasa harus berpindah secara sah dalam akad salam. Setelah pembayaran dilakukan, barang tersebut menjadi milik pembeli, meskipun pengiriman akan dilakukan pada masa yang akan mendatang. Selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat akad salam. Yang pertama, melaksanakan pembayaran saat perjanjian jual beli. Pembayaran penuh harus dilakukan saat perjanjian jual beli akad salam dibuat. Tidak ada kelonggaran dalam hal ini dan pembeli harus mematuhi kewajiban ini. Yang kedua, penjual memiliki utang berbentuk barang yang telah dibayar oleh pembeli dalam akad salam. Penjual harus memiliki barang atau jasa yang akan diserahkan pada masa yang akan datang. Ini berarti barang atau jasa tersebut tidak boleh dalam bentuk utang kepada pihak ketiga. Ketiga, barang akan diberikan dalam tenggat waktu sesuai perjanjian. Pengiriman barang atau jasa harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian akad salam. Keterlambatan dalam pengiriman dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian. Yang keempat, keterangan jelas mengenai barang atau ukuran, jumlah, dan wujud. Untuk menghindari kesalahpahaman, untuk menghindari semua detail mengenai barang atau jasa yang diperjanjikan harus jelas secara rinci dalam perjanjian. Ini mencakup ukuran, jumlah, wujud, dan karakteristik lain yang relevan. Syarat terakhir yaitu menyebutkan alamat tempat barang yang akan diterima. Alamat pengirim harus ditentukan dalam perjanjian akad salam untuk memastikan bahwa barang atau jasa dapat diterima oleh pembeli dengan mudah. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi akad salam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.